itu belum harus untuk tayamum. Akan tapi ketika azan masuk waktu sholat, kemudian diusahakan pertama dulu apa? Watolabul ma, mencari airnya terlebih dahulu. Diusahakan, jika nggak ada, baru keringanan tayamum ini diambil. Kemudian yang keempat, wa ta'azzuru isti'malihi, ay isti'malul ma. Salah satunya juga ini masih berkaitan dengan karena sakit, yaitu susah atau ta'azzur ini susah untuk menggunakan air. Seperti kita sebutkan tadi, apa karena dingin yang mematikan atau dia memiliki penyakit di salah satu anggota wudhunya. Dan ini terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa orang sahabat yang sedang di luar kota Madinah bersafar, dan salah satu di antara mereka memiliki luka di kepala, memiliki bekas sabetan pedang, luka basah di kepala. Jadi ketika hendak sholat, yang sakit ini kan bingung, saya harus berwudu atau tayamum. Akhirnya salah satu sahabat yang hadir menfatwakan tanpa ilmu, yang memberanikan diri mengatakan kamu harus tetap berwudu dengan air. Nah, sahabat yang sakit tadi nuruti saja, akhirnya mati. Akhirnya meninggal. Karena luka yang terkena air tadi menimbulkan rasa sakit dan meninggal. Akhirnya kabar tadi disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah marah dan mengatakan kepada orang yang berfatwa tanpa ilmu tadi, qataltumu, kalian itu telah membunuhnya. Artinya di sini karena memberikan fatwa tanpa ilmu. Nah, jadi yang sakit tadi sebenarnya sudah mendapatkan keringanan untuk melakukan tayamum. Nah, perlu disebutkan tayamum ini bukan hanya dari hadas kecil, tapi juga bisa dari hadas besar seperti junub jika tidak ada air. Kemudian wa'iwazuhu ba'da thalabi. Iwaz bermakna ihtiyajuhu. Dan dia memerlukannya, tolabul ma'i wa'iwazu ba'da thalabi, tentunya air dicari karena perlu untuk berwudu. Waturabu, nah ini yang terakhir, ini banyak yang kita salah paham di sini. Waturabu tahiru lahu barun. Yang kedua, syarat yang terakhir tanah atau pasir yang memiliki gubar, memiliki pasirnya, memiliki pasir. Coba di buku diterjemahkan? Yang terakhir, tanah yang suci adalah tanah yang mempunyai debu ya. Jika tercampur batu atau kapur atau pasir, maka tidak boleh. Jadi di sini tanah murni. Makanya misalnya yang di sini banyak kesalahan terjadi itu bertayamum dengan media yang tidak ada debunya. Nah, dan di sini Anda belum cari tahu lebih dalam apa ada dasar dalilnya mereka melakukannya, seperti misalnya lagi di pesawat atau dalam kereta api gitu kan. Hanya membasuh misalnya seperti bangku kereta api atau dinding kereta api. Nah, itu kan tidak ada debunya di situ. Bukan tanah itu ya, bukan tanah. Akan tetapi media yang mungkin ada terhinggap di situ debu-debu yang berterbangan, tapi di situ nggak ada bentuk tanahnya. Nah, seperti itu masih diperdebatkan, dan ana rasa kalau dalam madzhab Syafi'i itu tidak mujzi, itu tidak cukup untuk melakukan tayamum sebagai media tayamum. Nah, walhasil bagaimana? Sebenarnya itu mudah. Kalau zaman dulu itu mereka sebagian menyiapkan tanah khusus. Jadi ketika bepergian itu membawa tanah
tanah khusus. Tanah khusus. Jika nanti ingin berwudu, air nggak ada, tanah yang media yang pas juga nggak ada, mereka menggunakan tanah yang mereka bawa. Wa faraiduhu arba'atu asya. Wajib tayamum itu ada 4 perkara, rukun tayamum ada 4 perkara. An-niyatu wa masul wajhi wa masul yadaini ma'al mirfaqaini wa tartib. An-niyah. Yang pertama tentunya niat bersuci dengan tayamum, bukan dengan air. Kemudian mashu al-wajhi, mengusap wajah tentunya ketika sudah ditepuk ke debunya, ke tanahnya, mengusap wajah. Wa mashul yadaini ma'al mirfaqain. Nah, ini yang unik dalam mazhab Syafi'i, membasuh kedua tangan sampai ke siku. Nah, umumnya kita taunya tayamum itu hanya telapak tangan. Akan tapi dalam mazhab Syafi'i, ijtihadnya mazhab Syafi'i itu sama. Yadun itu dalam mustalah bersuci, yadun itu dari ujung tangan sampai siku. Jadi dalam mazhab Syafi'i tayamumnya dari ujung tangan, telapak tangan sampai ke siku juga, sampai ke siku. Watartib, kemudian berurutan niat, wajah, tangan, udah gak di anggota badan yang lainnya. Wasunanuhu salah satu asya, dan sunnahnya ada 3 perkara. Pertama tasmiyah, bismillah bukan syarat. Wa taqdimul yumna 'alal yusra wal muwalah, dan mendahulukan yang kanan itu tentunya dari yang kiri. Wal muwalah ini berlanjut tanpa diselingi oleh oleh kerjaan lain yang mana waktunya itu sangat jauh terpisah. Ini ada perbedaan antara tartib dan mualah. Kata tartib berurutan, mualah itu artinya tidak diselingi oleh hal-hal yang lain. Walladhi yubtilu tayammuma thalathatu asya. Nah, di sini kalau di wudu ada sittun wa mubtilatul wudu'i sittun, di sini untuk tayamum ada 3. Tapi dia ringkasan. Yang membatalkan tayamum ada 3 perkara. Ma yubtilu al-wudu. Nah, apa-apa yang membatalkan wudu, yang 6 perkara di awal-awal kitab. Wa ru'yatul ma'i, dan melihat air, mendapatkan air. Contohnya apa? Misalnya dia lagi sholat yang mana dia sholatnya dengan tayamum, kemudian tiba-tiba turun hujan. Maka di sini dalam mazhab Syafi'i dia membatalkan sholat. Kemudian berwudu. Udah. Atau contoh yang lainnya misalnya ya itu hujan lah lebih mudah. Kalau seperti tiba-tiba ada yang bawa, itu kan masih jauh seperti itu. Fi ghairi waqti shalah wa ru'yatul ma'i fi ghairi waqti sholati wa riddat. Oh ya, tadi ini melihat airnya ini dalam keadaan belum sholat. Kalau kita ralat, melihat airnya tadi dalam keadaan belum sholat. Berarti ketika dia misalnya sudah sholat, turun hujan, dia tetap melanjutkan. Tapi kalau misalnya dia sudah bertayamum, belum takbiratul ihram, udah melihat hujan, melihat air, maka di sini batalkan tayamumnya, dia menggunakan wudhu dengan air biasa. Yang terakhir wariddatu murtad. Nah, itu jelas karena hukum-hukum ini berkaitan untuk orang-orang Islam, Lanjutkan wasahibul janaizi yamsahu 'alaiha wa yatayammamu wa yusalli wa la i'adata 'alaihi in kana wada'aha 'ala tahrin wa yatayammamu likulli fariidatin wa yusalli bi tayammumi wahid ma syaa minan nawafil. Wa sahibul jaba, salah baca sahibul janaiz tadi. Wa sahibul jabairi yamsahu 'alaiha wa yatayammam. Wa sahibul jabair, orang-orang yang
salah satu anggota badannya sakit, misalnya terluka, kemudian jabair ini jamak dari jabirah, kemudian diperban atau digips ya, diperban atau digips. Yamsahu 'alaiha wa yatayammam. Dia boleh untuk apa? Untuk bertayamum, tidak menggunakan air, yamsah 'alaiha wa yatayammam wa yusolli. Kemudian dia bertayamum, wa yusolli wala i'adata alaih, dan dia tidak diminta untuk mengulangi sholatnya jika dia sudah sembuh. Ingka nawada'aha ala tuhrin. Di sini ada penjelasannya, walam takun fil wajhi wal yadaini wa illa a'ada li naqsil badali tayammum wal mubdal minhu al wudu wa hasil. Jadi di sini dalam madzhab Syafi'i, jika gipsnya itu, perbannya itu bukan di atas tangan ya atau wajah perbannya, saya di kaki, misalnya di kaki, dia berarti nggak bisa wudhu kan, karena di kakinya diperban, berarti dia tayamum. Nah, tayamum itu kan cuma wajah sama tangan. Nah, kalau itu dalam madzhab Syafi'i, nanti dia setelah sembuh dia nggak perlu mengulangi sholatnya. Tapi kalau yang diperban itu di tangan atau di wajah dia bertayamum. Nah, itu dia nanti ketika sembuh mengulangi sholatnya. Karena apa? Karena dia bertayamum di atas bagian yang istilahnya di atas perbannya tadi, di atas gipsnya tadi, sebenarnya tidak menyentuh kulit langsung. Tapi dia melakukan itu untuk sebagai bentuk dia tetap melaksanakan kewajiban pada waktunya, yaitu sholat pada waktunya. Nah, nanti ketika dia sembuh, dia ada i'adah, yaitu untuk mengulangi sholatnya kembali. Wa yatayammamu likulli faridatin. Berbeda dengan wudu, satu wudu jika tidak batal maka bisa dilakukan untuk beberapa sholat. Misalnya untuk wudu untuk sholat maghrib sampai datang waktu isya belum batal, bisa langsung lanjut. Tapi tayamum dia harus dimulai atau diulang setiap kali mau sholat. Misalnya di maghrib tayamum, nanti di isya tayamum lagi. Dan di sini hikmahnya apa? Balik ke faraidu tayamum yang sebelumnya tadi, yaitu harus mengulangi untuk mencari air terlebih dahulu, mengusahakan untuk mendapatkan air terlebih dahulu. Wa yusalli bi tayammum wahidin masya minat nawafili. Tapi jika sholatnya sholat nawafil, sholat sunnah, boleh satu tayamum digunakan beberapa sholat. Misalnya tahiyatul masjid satu, kemudian qobliyah sholatnya satu, kemudian untuk ba'diyahnya udah tiga. Tapi untuk sholat wajibnya dia hanya satu sholat. Faslun fi bayanin najasati wa izalatiha. Ini pertanyaan kita akhirkan di 15 menit terakhir insyaallah. Faslun fi bayanin najasati wa izalatiha. Nah, di sini ini bagus ya, matan ini bagus karena dia menyingkat kaidah-kaidah fikih, menyingkat hukum-hukum fikih itu dalam beberapa baris saja. Seperti yang pertama ini perlu dipahami di luar kepala. Wa kullu ma'in kharaja minas sabilaini najisun ma'ada illal maniyah. Setiap cairan yang keluar dari sabilain ini dua jalan, maksudnya dari depan dan belakang, najisun. Dia adalah najis. Illal maniyah, kecuali mani saja, mani yang thahir. Selain itu najis. Fayashmal adam wal baul wal ghaita
wal madhiya wal wadi. Maka di sini dalam madzhab Syafi'i hanya mani saja yang tahir. Selainnya itu najis. Apakah itu darah, nanah, kencing biasa atau buang air besar atau madhi dan wadi. Madhi dan wadi. Itu juga najis. Itu juga najis. Jadi jika terkena celana dalam, nah celana dalamnya apa? Najis. Celana dalamnya najis dalam atau Syafi'i ini wadi, ya madhi dan wadi itu juga termasuk zat yang najis, zat yang najis. Nah di sini dalam satu wadalil di sini bentar ya, ini ada najasahnya itu di sini ada penjelasan untuk madhi, ya untuk madhi. Untuk madhi itu hadisnya apa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Innama taghsil taubaka minal bauli wal ghaiti wal madhi wal qai. Nah, sesungguhnya engkau perlu mencuci bajumu dari apa? Dari kencing, dari kotoran, madhi dan muntah. Dan muntah juga najis. Muntah juga najis. Wa amal madhi wa huwa ma'un abyad raqiq lazijun yakhruju inda thawrani syahwah athna'a mula'abah au nazar. Padahal najasat pertama madhi itu cairan putih ya, putih dan dia tidak kental tapi kesat yang mana keluar dari alat kelamin ketika apa? Ketika seseorang itu pertama mula masa. Misalnya dia apa? Sebelum berhubungan intim dengan istrinya, dengan keluarganya itu mula masa dan muda abah, tentunya permulaan belum sampai penetrasi itu sudah keluar, ada yang keluar. Nah itu madhi itu udah najis. Yang kedua dia keluar bisa jadi bukan hanya karena mula masa, tapi juga karena nazar, karena melihat. Nah ada sebagian orang yang dia syahwatnya tinggi, ketika dia melihat apa yang dia inginkan, apa yang terkhayal olehnya itu sudah keluar. Seperti yang terjadi oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, disebutkan qala kuntu rajulan madza'an. Aku orang yang mudah mengeluarkan madzi. Wa kuntu astahi an as'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam limakani ibnatihi. Tapi aku malu untuk bertanya langsung pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ya aku sebagai suami dari anaknya Fatimah. Fa amartul Miqdad bin al-Aswad fa sa'alahu fa qala yaghsil dzakarahu wa yatawadda. Yaghsil dzakarahu wa yatawadda. Nah, kemudian aku menyuruh Al-Aswad bin Miqdad bin Al-Aswad untuk bertanya pada Nabi SAW. Kemudian Nabi menjawab, yaghsil dzakarahu wa yatawadda. Dia mencuci kelaminnya dan yatawadda dan kemudian berwudu yang baru. Maka di sini jika madzi terkena celana dalamnya juga ikut najis. Kenapa? Tarik kesimpulannya bagaimana? Jika dia tidak najis, karena dia disuruh Nabi SAW untuk mencuci kelaminnya dan untuk berwudu. Nah, mencucinya itu, kalau berwudunya mungkin untuk mandi saja sampai mandi kan, ini hanya berwudu. Tapi mencucinya itu berarti itu apa? Zatnya itu najis. Karena kalau mani apa? Dia tertinggal di media, di baju atau apa itu nggak mengapa. Kecuali dia masih basah itu dicuci kata Aisyah. Karena dia nanti menimbulkan harum, wangi apa bau yang tidak sedap. Tapi ketika dia sudah kering itu tidak mengapa. Wa amal wadi fa huwa ma abyad kadir takhin yakhruju aqibal baul au inda hamli syai'in tsaqil. Adapun wadi itu cairan berwarna putih dan dia warnanya itu agak keruh dan dia agak kental. Dia sering keluar itu bersamaan ketika buang air kecil. Setelah buang air kecil itu di akhir-akhir itu dia keluar.
au aqiba hamli syai'in thaqil, au aqiba au inda hamli syai'in thaqil, atau ketika orang sedang membawa beban yang berat, itu apa? Itu dia karena menekan perut ya, menekan perut itu dia juga keluar di situ. Di situ. Fadalil najasatihi al-ijma. Itu ulama fikih fuqaha itu ijma, dia juga najis. Wal qiyas 'alal wadi. Dan dalil ijma'nya apa? Dengan dikiaskan kepada madhi, kepada madhi. Wa fihi qaulu Ibnu Abbas wa amal madhi wal wadi faghsil dzakaraka wa tawadda wudu'aka lis-shalah. Nah, di sini asar dari Ibnu Abbas, adapun madhi dan wadi, maka cucilah kemaluanmu dan wudhulah seperti wudhumu untuk sholat. Untuk sholat. Dan di sini tarik kesimpulannya dia najisnya itu untuk mencuci kemaluan. Untuk mencuci kemaluan. Berarti apa? Ketika dia misalnya masih terdapat di bagian kemaluan, berarti itu najis. Ketika dicuci baru dia hilang. Karena kalau dia tetap ada berarti menghalangi kesucian untuk sholat. Kemudian dilanjutkan dengan wudhu. Nah, dan ini tentunya banyak yang terluput dari kaum muslimin ini masalah ini ya. Karena rata-rata yang pahamnya itu hanya apa? Hanya mani saja. Jika tidak keluar mani, maka tidak ada masalah. Atau jika celana dalamnya tidak terkena baul, ya air kencing, nggak mengapa. Ternyata yang dua ini bahkan ijma. Ini bahkan ijma juga. Ini juga dua zat yang najis. Nah, mungkin ada satu cara ya, kita mungkin sering aktivitas berjam-jam, 10 jam, belasan jam di luar rumah. Tentunya itu hal yang menyulitkan jika kita membawa pakaian dalam lebih dari satu ya. Susah, dan itu sering lupa. Tapi ini solusi ini juga susah sih kalau nggak dibiasakan, itu membawa tisu ya. Membawa tisu. Tisunya bagaimana? Nah, nanti ketika menggunakan celana dalam itu dilapisi dulu ya, dilapisi bagian depannya itu ditaruh tisu. Jadi kalau nanti antum habis buang air kecil, ditakutkan untuk keluar wadinya tadi, atau ya tiba-tiba misalnya keluar madhi, jadi dia tidak mengenai bagian celana dalam. Nah, jadi tinggal hanya mengenai bagian tisu, nanti tinggal dibuang, diganti tisu yang baru. Nah, mungkin ini bisa jadikan solusi. Lanjutkan, wa kullu ma'in kharaja minas sabilaini najisun ilal maniyya. Nah, di sini kenapa mani dia tidak diikutkan hal yang najis itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di anasu ila anil mani yusibu thawba faqala inna ma huwa kalbus wal makhab. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak. Kalau mani itu dia seperti apa? Seperti air liur atau hingus ya. Atau hingus. Itu tidak najis. Dan itu tentunya berefek juga. Nah, kalau kita katakan mani itu najis, lah manusia kan khuliqa min ma'in mahin ya. Manusia itu awalnya dari mani. Jika mani itu najis, ya bagaimana manusianya setelah besar. Nah, itu. Kemudian wa ghaslu jami'il abwali wal awrati wal arwathi wajibun illa baula as-sabiy alladhi lam ya'kul at-ta'am. Illa baula as-sabiy alladhi lam ya'kul at-ta'am. Nah, di sini kemudian juga kaidah wa ghaslu jami'il abwali wal arwathi wajibun. Mencuci media atau mencuci pakaian yang terkena air kencing dan tadi hal-hal yang najis tadi wajib hukumnya illa baula sobi alladzi lam ya'kul ta'am fa innahu yadhhur bi rasyi alma alaihi duna baulil jariyah. Kecuali misalnya untuk orang tua punya bayi, kecuali kencing anak bayi yang belum makan. Nah, itu nggak perlu dicuci, hanya cukup dipercikan air ke atas pakaian kita, itu udah cukup. Tapi ini sebagai catatan, dua. Pertama, bayinya belum makan, ya masih menyusu. Kenapa? Karena ketika dia udah makan, nanti
air seninya itu kandungannya udah berbeda seperti orang dewasa. Seperti orang dewasa udah najis. Yang kedua, dibedakan. Hukum yang tadi hanya bisa cukup untuk memercikkan air, nggak mesti mandi, nggak mesti dicuci. Itu jika bayinya bayi laki-laki. Jika bayi laki-laki, batasnya sampai apa dia makan. Itu MPASI namanya, itu sekitar umur 5 bulan atau 6 bulan itu udah mulai ada makanan pendamping. Nah, sebelum itu murni dia minum air ASI itu masih boleh. Bayi laki-laki. Tapi kalau bayi perempuan dari awal lahir itu sudah baulnya itu sudah najis. Itu sudah najis dan orang tua tentunya harus hati-hati di situ. Dari pakaiannya, dari misalnya di kasur itu ya, di kasur itu harus ditaruh kain atau perlak, jangan sampai menajiskan satu kasur, misalnya satu spray atau apalagi satu kasurnya tadi, satu ranjangnya tadi. Nah, itu harus hati-hati. Nah, ini penting ya, fikih-fikih seperti ini penting, bukan hanya fikih tentang zaujiahnya, tentang berhubungan suami istrinya, tapi udah anak juga penting. Jangan sampai kita nanti pergi ke masjid sholat, pakaian kita ada najis anak. Kemudian dilanjutkan, wala yu'fa an syai'in minan najasati illal yasir minad dam wal qaih wa ma la nafsa sa'ilah idza waqa'a fil ina wa mata fi fa innahu la yanjusu bi syartaini ala yughayyir ma waqa'a fi lam yatrahu wa lam yatrahu tariq. Wala yu'fa an syai'in minan najasat illal yasir. Nah, dalam madzhab Syafi'i, nah ini juga berbeda dengan madzhab lain. Kalau madzhab Hambali, dalam madzhab Hambali, semua yang najis-najis tadi, apakah itu air kencing, ya, apakah mani, wadi, terutama air kencing, itu dimaafkan jika hanya terkena percikan sedikit sekali. Itu dimaafkan. Tapi dalam madzhab Syafi'i enggak. Wala yu'fa'an syai'in minal jasad. Enggak ada maafu, enggak dimaafkan. Kecuali hanya dari ilal yasir minad dam wal qaih. Kecuali hanya sedikit dari dua. Hanya dari darah dan dari nanah. Dari darah dan dari nanah. Darah, misalnya darah sedikit itu misalnya digigit nyamuk ya, dan nyamuknya darahnya masih sedikit atau pukul keluar dikit saja, itu masih oke. Atau ada luka, ada luka jerawat misalnya, lagi sholat iseng-iseng keluar, nah sedikit, itu dalam madzhab Syafi'i juga masih. Tapi kalau darahnya sampai mengalir, nah itu udah batal sholatnya. Begitu juga nanah ya, jika nanahnya keluar dikit saja itu masih oke. Tapi ketika nanahnya itu sampai mengalir udah banyak, nah itu sholatnya sudah batal. Berarti di sini dalam madzhab Syafi'i betul-betul harus menjaga menjaga dari yang namanya air kencing ya. Karena nggak dimaafkan walaupun sedikit saja. Berarti di sini dulu juga ada teman dari santri nanya, Ustaz, bagaimana gitu kan cara untuk menjaga agar kita ketika bersuci itu nggak tersisa bagian air kencingnya gitu kan. Gimana kita cara untuk cari taunya itu bagaimana? Nah, itu bisa dilihat jika nanti karena dalam antum itu antum pakai ya. Ketika antum selesai pakai, coba dihirup. Kalau ada bau pesing, berarti Berarti istinjanya, berarti bersucinya itu belum sempurna. Ya, berarti belum sempurna. Kalau masih bau pesing. Karena kadang air kencing itu dia ketika kita sudah selesai, dia masih ada, ternyata masih turun. Atau bahkan sebelumnya, karena kita terlalu kebelet ya, belum masuk kamar mandi udah keluar. Nah, maka solusi yang tadi itu membawa tisu itu bagus ya, agar tidak mengenai bagian celana dalam secara langsung. Wallahu a'lam. Itu ide. Kemudian wa ma la nafsa sa'ilah idza waqa'a fil inha wa mata fihi fa innahu la yunajjisuhu.
Kemudian jika ada hewan, ya, jika ada hewan yang tidak memiliki darah mengalir seperti serangga, seperti kecoa, jika jatuh ya, idawa ka'afil ina, jika jatuh ke dalam bejana, ke dalam air, misalnya dalam gentong ada air, atau ada minyak goreng, atau ada mentega, itu apa, wa mata fi, kemudian dia tentunya mati di situ, fa innahu la yunajjisuhu, sungguhnya dia tadi tidak menyebabkan najis, tidak menyebabkan najis. Jadi airnya tadi tidak najis, minyak gorengnya tidak najis, menteganya tidak najis, kecuali apa, bisyartain alla yughayyirahu ma waqa'a fi, jika serangga yang mati tadi tidak mengubah air, misalnya tadi tidak mengubah sifat airnya. Sifat airnya itu apa? Jika berubah dia menjadi najis, seperti aromanya, ya, warnanya dan rasanya. Aroma dan rasanya. Nah, itu nggak apa-apa. Kalau nggak berubah berarti belum najis. Walam yatrahu tarihun, dan tidak sengaja dimasukkan oleh orang. Nah, dalam madzhab Syafi'i tidak, dan bukan sengaja dilempar oleh orang. Kalau sengaja dimasukkan, itu apa? Dia najis. Nah, di sini juga ada perbedaan dalam madzhab lain. Misalnya dalam madzhab Syafi'i yang diperbolehkan hanya apa, wamala nafsa sa'ilah, hanya serangga, ya, syarat serangga. Jika yang masuk tikus itu bagaimana? Masuk ya tikus mati gitu, dalam gentong. Itu semua najis dalam madzhab Syafi'i. Tapi dalam madzhab Hambali itu dibagi dua. Ya, madzhab Hambali pertama sama dengan madzhab Syafi'i. Kalau itu serangga ya sama hukumnya yang tadi. Tapi kalau yang jatuh itu selain serangga, misalnya tikus. Dalam madzhab Hambali dibagi dua. Jika dia jatuh ke ya, misalnya minyak goreng atau mentega atau madu dalam keadaan cair, itu semuanya najis. Satu gentong itu najis. Tapi misalnya dia jatuh ke atas mentega beku atau madu beku, itu dalam madzhab Hambali apa, diambil bagian sekitar dari tikusnya saja. Jadi kan misalnya kayak mentega itu tikusnya jatuh pasti kelihatan lah perubahan warna di sekitar mentega yang dia terefek dari bangkai tikus tadi. Maka istilahnya di skop ya, diambil bagian yang kira-kira itu terkena bagian efek dari bangkai tikus tadi. Udah diambil, udah cukup. Selebihnya itu masih tohir. Selebihnya itu masih apa? Itu masih suci. Dan ini ada kisahnya ulama ya, itu Imam Abu Hanifah atau Imam Abdullah bin Mubarak, lupa, atau yang lain. Jadi dia imamnya ini pedagang dan dia sudah membeli madu udah puluhan ribu dirham. Dia udah mau modal nih, mau didagang ya, ditaruh di gentong. Qadarullah, masuk tikus. Akhirnya apa? Ya, disinilah peran dia sebagai ulama alim ya, alim fakih, yang dia bertakwa. Kalau dia orang lain ya, misalnya pedagang biasa yang nggak paham fikih, kemudian agamanya nggak ada, bisa jadi apa? Ya udah, nggak ada yang lihat, ambil aja tikusnya gitu. Kemudian apa, dijual seperti biasa. Tapi karena dia ulama, dia bertakwa, udah, qadarullah wa masya'afa'al. Ini semuanya najis, dibuang. Dia rugi apa, puluhan ribu dirham. Kalau orang mukmin mah inna amrahu kullahu khair, semuanya baik. Insyaallah ada hikmahnya di sini. Man taraka syai'an lillahi awadallahu lahu khairan. Minum barang saya meninggal sesuatu karena Allah, maka Allah akan mengganti baginya yang lebih baik. Insyaallah khair, insyaallah. Nah, coba kalau yang nggak ada agamanya di situ, nggak ada fikihnya di situ,
Wah, sebanyak ini satu gentong dibuangkan sayang, gitu kan. Dibuangkan sayang. Didaur ulang bagaimana? Di ini bagaimana? Di ini bagaimana? Terlalu banyak untuk mengotak-atiknya tadi. Enggak. Oke, kita lanjutkan. Insya Allah bentar lagi ya kita bahas untuk pertanyaan. Ini kita habiskan dulu yang ini pasal ini. Wal hayawan kulluhu tahir ilal kalba wal khinzir wa ma tawallada minhuma au min ahadihima ma hayawanin tahir. Semua hayawan, hewan itu tahir. Kita menyentuh dia, dia menyentuh kita, enggak masalah, kecuali kalb wal khinzir, kecuali anjing dan babi. Wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima ma'a hayawanin tahir, atau terjadi persilangan antara dia tadi dengan binatang lain, binatang yang asalnya itu suci. Misalnya ya ini lupa nanti biologi apa bisa terjadi persalinan ya. Misalnya anjing itu berhubungan badan misalnya dengan kambing atau apa bisa jadi. Nah, apa bisa jadi keluar anaknya. Nah, jika anaknya keluar misalnya ada anaknya keluar, itu anaknya itu juga najis, dihukumi dengan salah satunya tadi anjing yang mana dia najis. Wal maitah kulluha najisatun illa samaka wal jarada wal adami. Dan semua bangkai semuanya najis, ya, semuanya najis. Tadi kan jika dia hewan tadi hidup, semuanya tahir, semuanya suci kecuali anjing dan babi. Tapi ketika dia sudah mati bangkai, wal maitah, di sini lihat kata di sini maitah, bangkai. Bangkai itu apa? Hewan yang mati tanpa disembelih. Itu bedanya maitah. Tapi ketika dia mati dengan sembelih, ya dia bukan maitah, dia bukan bangkai, dan itu tahir. Wal maitah kulluha najisatun. Bangkai semuanya najis. Semua hewan, bukan hanya kambing, bukan hanya anjing dan babi, semuanya najis. Nah, maka di sini kalau misalnya ketemu kucing mati, ingin dikuburkan. Kalau dengan menyentuh dengan tangan langsung ya kita harus mencuci tangan. Tapi lebih bagusnya dengan menggunakan media plastik, saya nggak menyentuh langsung. Kulluha najisatun illa samaka wal jarada, kecuali bangkai ikan, belalang, dan jenazah manusia. Samak di sini ikan, tentunya ikan nggak disembelih, misalnya mati mengapung di atas air itu boleh. Kemudian jarad di sini belalang juga halal dan dia mati masih boleh. Kemudian jenazah manusia itu asalnya tahir. Jenazah manusia asalnya tahir, kecuali nanti antum yang menyentuh bagian-bagian yang terkena najisnya. Misalnya waliyadzubillah, misalnya jenazahnya itu berdarah-darah. Nah, yang najis itu darahnya, bukan badannya. Atau dia terkena air besarnya gitu kan, BAB-nya seperti itu. Wa yusalul ina min wulughil kalbi wal khinzir sab'a marratin ihdahunna biturabin tahir. Wa yusal min sa'ir najasat marrah ta'ti alaihi wa thalath afdal. Yang pertama, jika ada bejana atau sesuatu barang terkena dijilat oleh anjing atau babi, ya dijilat, maka cara mensucikannya dicuci 7 kali, salah satunya dengan tanah suci, dengan biturabin tahir. Di sini di kampung ya, hati-hati, kadang di kampung itu ada tetangga melihara anjing, misalnya dia masuk ke pekarangan, masuk ke dapur, dia menjilati panci misalnya, itu harus dicuci seperti ini. Akan tapi jika selain wa yuksal min sa'irin najasat marrata'ti alaihi. Nah, ini juga kaidah, semua barang ya, semua media itu dicuci sekali saja cukup jika terkena hal-hal yang najis. Seperti tadi air kencing, cukup cuci sekali saja hilang. Wa thalath afdal. Tapi dicuci 3 kali itu lebih baik. Tapi satu cukup jika satu itu sudah menghilangkan najisnya. Wa idza takhallalatil khamru. Nah, ini bagus nih. Fikih nih. Di pesan 6 anak udah bahas kemarin. Apa hukum
bir zero. Nah, kan banyak sering nanya gitu. Zero bintang itu bir bintang yang zero, alkoholnya 0%, itu hukumnya bagaimana? Dia kan 0%, nggak memabukkan, tapi dia bir gitu kan, tapi dia bir. Nah, itu bagaimana hukumnya? Ini di madzhab Syafi'i. Wa idza takhallalatil khamratu bi nafsiha tahurat wa in khullilat bi tarhi syai'in fiha lam tadhur. Apabila khamar itu takhallalat itu bukan fermentasi. Ada yang tahu istilahnya apa? Kang Nafi masih ingat dulu Dafa itu ada sebut istilahnya itu khamar itu dari yang awalnya dia beralkohol, kemudian dia dilakukan suatu apa? Kemudian dia hilang alkoholnya, istilahnya di bukan ditekan ya, sampai hilang jumlah alkoholnya, itu dia jika binafsiha tahurat, jika khamar tadi dia berubah secara sendirinya, fermentasi, ekstrak, fermentasi justru menjadikan dia khamar gitu kan. Kalau fermentasi yang misalnya seperti tape atau apa atau apel difermentasikan sampai dia khamar, diekstrak. Nah, boleh, benar kayak diekstrak ya gitu ya. Diekstrak sampai jumlah alkoholnya itu ditekan sampai 0%. Nah, seperti itu. Dan maka dalam madzhab Syafi'i, jika khamar tadi dia hilang kadar alkoholnya secara sendirinya, maka dia suci, tahurat. Tapi wa in khulilat bi tarhi syai'in, nah fihi syai'in fiha lam tathur. Tapi kalau ada campur tangan orang lain, manusia di situ, dimasukkan satu zat lain sampai kadar alkoholnya hilang, dimasukkan zat kimia lain untuk menghilangkan kadar alkoholnya, maka di sini tetap haram hukumnya, tidak suci. Maka di sini terjawab hukum bir bintang, hukumnya apa? 0% itu hukumnya dia tetap haram karena dia asalnya apa? Dia awalnya ada alkohol kemudian dihilangkan, hanya tinggal rasanya, dan rasanya itu kan itu masih ada. Begitu juga untuk minuman lain. Kemarin kan sempat heboh di Arab Saudi ya. Di Arab Saudi ada beberapa minuman yang dia 0,0. Dia awalnya itu apa? Dia awalnya perusahaan bir, kemudian dia jual versi ininya 0,0-nya itu bagaimana? Nah, dan itu khilaf ya. Kalau di madzhab Hambali itu dibolehkan. Tanpa melihat apakah dia hilang dengan sendirinya atau dihilangkan kadar alkoholnya. Yang penting apa? Dalam Hambali itu memandangnya apa? Ilah, sebab pengharamannya itu karena ada zat yang memabukkan, ada khomernya. Ketika zat itu hilang, al-hukmu yaduru ma'ilatihi haitsudar, kata kaidah usuliyahnya, hukum itu dia berputar dengan ilah. Ketika ilahnya ada, dia hukumnya ada. Jika ilahnya sudah hilang, tidak ada, maka hukumnya juga hilang. Khamr itu kan haram karena dia memabukkan. Jika zat yang memabukkannya itu sudah hilang, berarti hukumnya hilang. Nah, itu madzhab Hambali. Tapi dalam madzhab Syafi'i enggak. Dalam madzhab Syafi'i dibedakan. Jika dia hilang dengan sendirinya itu boleh. Jika dihilangkan dengan zat lain, maka itu tetap haram. Dan tentunya kita sebagai thalabatul ilm itu berbeda dengan awam. Mungkin untuk awam ya kita masih mungkin ada teman-teman yang minum bir bintang zero itu mungkin kita masih ada uzur lah, oke lah, kita masih uzur, madzhab Hambali masih membolehkan. Tapi untuk kita tentunya itu khawarim muru misalnya antum lagi foto segala macam, di atas meja ada bir bintang, wah ini 0,0 ini nggak haram ini. Tentunya itu kan menimbulkan perdebatan, nggak enak untuk dipandang. Tapi ini udah selesai babnya, insyaallah fi bayanil ahkamil haidhi wan nifasi wal istihadah, insyaallah di minggu depan kita jawab pertanyaannya. Jika ada boleh ditanya langsung atau di kolom soal. Pertama, Nafis.
Berarti kalau pakaian terkena air mani setelah mimpi basah boleh langsung dipakai sholat atau harus sampai benar-benar kering dan tidak berbau karena khawatir tercampur air ba. Oke, ini jawabannya dari hadis Aisyah, kuntu afruku almani ya mithabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kanat ya bisa waghsiluhu idza kanat rotban. Kata Aisyah radhiyallahu anha, aku mencuci baju Rasulullah SAW yang terkena mani jika apa? Jika dia masih basah. Tapi jika sudah kering, aku hanya mengeriknya, dikerok ya sampai hilang. Jadi untuk kasusnya, misalnya bangun pagi terkena air mani setelah mimpi basah, boleh langsung dipakai sholat atau harus benar-benar kering. Kalau dia masih basah, ya dan mau digunakan untuk sholat, caranya apa? Dicuci. Dan cucinya itu dah di sini jangan terbayang mencuci pakaiannya itu mesti kayak cuci dicelup satu pakaian, enggak. Misalnya ada ujung pakaian ini, misalnya ujung sini. Antum udah cukup ambil ujungnya aja yang terbagian apa terkena maninya tadi, itu yang antum celup ke, jangan ke bak, ke apa ke gayung gitu kan, ke gayung, atau nggak perlu dicelup, atau seperti dituangkan air di sampai dikucek-kucek lah atau diperas, itu terasa sampai kan zatnya itu beda ya, mani dengan air biasa itu ada kesatnya, sampai hilang baru. Nah, tapi kalau Ustaz misalnya lupa atau nggak nyadar itu ada mani dan apa dan dia sholatnya sah karena secara asal mani itu tohir ya. Adapun tadi sunnahnya itu dicuci ketika basah karena dia menimbulkan bau, itu sunnahnya. Jadi itu ya Kang Nafis ya. Jadi kalau memang dia masih basah dan nggak ada pakaian lain, hanya itu untuk digunakan sholat, dicuci. Dan cucinya itu cukup di bagian yang terkena saja. Istilahnya kalau kita itu seperti dilap air ya, ditaruh air dilap. Tapi kalau dia sudah kering, tinggal dikerik. Oke, tanya kedua itu amin amin ya rabbal alamin walakabil misal. Oke, yang pertama tayamum di atas jabirah. Yang diulangi sholatnya dan yang tidak. Yang pertama tadi dalam madzhab Syafi'i ada ketika kita tayamum karena sakit. Sakitnya itu misalnya anggota tubuh kita itu diperban ya, karena kecelakaan, diperban. Kan tadi kita sebutkan ada yang sholatnya diulang, ada yang enggak. Nah, jadi ingat di sini, anggota wudhu. Ada dua, anggota wudhu dan anggota tayamum. Tayamum kan anggotanya hanya apa? Wajah sama tangan. Kalau wudhu apa? Ada tangan, ada wajah, ada apa? Kaki ya, kaki. Faksilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiqi wamsahu bi ru'usikum, kepala, wa arjulakum. Nah, anggota wudhu 4. Wajah, tangan, kepala, dan kaki. Anggota tayamum 2, wajah dan tangan. Jika perbannya di anggota wudhu, kemudian antum tayamum misalnya di kaki atau kepala, berarti pas antum tayamum apa? Hanya di wajah dan tangan. Di wajah, tangan. Berarti tayamumnya bukan di atas bagian tubuh yang diperban, di wajah dan tangan. Nah, jika tayamumnya betul-betul di atas kulit, di wajah dan tangan yang nggak diperban, maka di situ sholatnya nggak diulang. Tapi kalau antum tayamumnya di wajah dan tangan dan lukanya itu di wajah atau tangan, berarti kan tayamumnya di atas perban. Nah, inilah sholatnya nanti yang diulang. Karena apa? Karena dia istilahnya kata madzhab Syafi'i itu dia bersucinya itu sebenarnya nggak sempurna, linaksin, nggak sempurna. Dan dia melakukan kewajiban dia saat itu untuk menjaga hurmatus sholat, untuk menjaga kewajiban sholat, dan dia ulangi untuk apa? Untuk menyempurnakan sholat dengan toharoh yang sempurna. Itu ya, itu yang pertama. Yang kedua mengenai najis,
Bagaimana kalau ada najis yang nempel di celana namun tidak tahu tempatnya? Seperti yang kecil kemudian tidak tahu jatuhnya. Nah, kalau yang tidak tahu, berarti dicuci semua. Ya celana, satu celana kita nggak tahu mana tempatnya, berarti dicuci semuanya. Jika tahu, hanya cuci di bagian saja. Nah, ini pertanyaan karena oke, ini tercampur air bak. Oh, bak di sini buang air kecil maksudnya. Oh, betul. Ini isu besar ya. Ini penting seperti ini karena bak itu umumnya itu bak mandi ya, bak air. Oke. Kemudian Irfan, kalau bayi laki-laki yang tidak minum ASI, namun seperti susu SGM, apa masih suci? Ya, kalau masih susu ya masih oke. Masih, kalau dia masih susu SGM belum makan makanan pokok itu masih oke. Masih boleh dihukumkan sama dengan air ASI bayi laki-lakinya. Tapi insya Allah nggak ada ya bayi yang langsung lahir langsung makanan pendamping, nggak, minimal untuk sampai 4, 5 atau 6 bulan. Oke. Untuk Ismail, tips dan trik naik gunung dengan bermalam supaya bisa menjaga kesucian sehingga masih terjaga sholatnya seperti apa. Nah, ini bagus nih. Nah, ini ada bagus. Kemarin ada teman berapa orang juga mendaki. Nah, itu tak bilangin. Kalau mau untuk jaga, nah kan dilema, kita butuh air untuk minum. Ya, butuh air untuk minum. Tapi kita juga butuh air untuk sholat. Akhirnya bagaimana? Dari rumah tuh disiapin, antum bawa botol spray. Antum bawa botol spray, jangan spray bekas ki spray untuk ini tuh nyetrika, udah berbau. Tapi beli botol doang, isi air, misalnya isi berapa nih, segini nih, berapa mili nih isi air. Nah, nanti pas mau wudhu, antum tinggal semprotkan air spraynya ke bagian wudhu. Dan tentunya dia mengenai semuanya dan kadar airnya hanya dikit. Anggota tubuh basah, tapi air yang terpakai hanya dikit karena menggunakan spray. Itu yang pertama. Kemudian ketika dalam kondisi air sedikit, antum dalam berwudu hanya mencukupkan diri melakukan gerakan-gerakan yang wajib saja, yang 4 tadi. Jangan semuanya, jangan sunahnya. Cukup yang wajib. Faksilu wujuhakum wa aidiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Cukup wajah, tangan sampai lengan, rambut, nah, dan kaki sampai mata kaki. Udah. Karena airnya sedikit. Kan kalau seperti yang banyak menggunakan air itu seperti apa? Kumur-kumur. Itu sunnah. Berarti nggak apa-apa. Dan memasukkan air ke hidung. Berarti itu sunnah juga, dilewatkan saja. Itu tipsnya ya, Ismail. Bawa botol spray dan pas wudhu hanya di bagian yang wajib saja. Hanya bagian yang wajib saja. Oke, sekarang Yusuf. Suatu tempat ada penjual kopi yang ada varian menggunakan rum. Nah, kita membeli kopi biasa tanpa rum. Namun dalam proses membuat kopi biasanya si alatnya sama dengan alat pembuat kopi yang dipakai rum. Berarti ini juga tidak boleh. Karena Syafi'i sana pernah tanya ke beliau, membolehkan dengan alasan ilat yang tadi. Nah, benar Yusuf. Tentunya Ustadz yang menjawab dengan alasan ilat yang tadi. Pasti rata-rata menggunakan madhab Syafi'i karena efek mabuknya itu nggak ada. Tapi kalau dalam madhab Syafi'i tentunya nggak boleh. Seperti ini juga memang pernah ada gitu ditawarin beli minuman, dia sebutkan apa gitu, nama tertentu yang ternyata itu Homer yang 0%, karena nggak sadar. Tapi terakhir sadar, akhirnya balik ke sini. Jika menjaga kehati-hatiannya, tentunya madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i itu sering dibilang orang itu madhab yang paling mudahnya gitu, sampai dibilang madhabnya para ahli bid'ah. Waliyahzubillah. Padahal ternyata madhab Syafi'i sangat berhati-hati dalam masalah ini. Soalnya pernah tanya, membolehkan dengan alasan ilat tadi, ya, karena efek memabukkannya itu nggak ada, Begitu juga kayak sering kayak inilah,
Ada juga kayak hukum birnya Betawi, bir peletok. Nah, bir namanya itu kan bir. Nah, itu juga masuk ke pembahasan ini. Namanya nama barang haram, tapi dia nggak ada efek memabukkannya. Itu waktu di dekat Setu Babakan itu ada gitu kan, ada resto yang menyediakan itu, pas sana mau pesan nanya, ini bir peletok isinya apa gitu kan, isinya apa? Dia sebutkan bahannya rempah-rempah, ternyata halal kan gitu kan, ya halal bang gitu kan, namanya doang katanya, oh namanya doang, ya udah namanya, berarti hukumnya halal, dia hanya nama. Tapi itu tadi kalau di pembahasan lain itu nama itu harusnya dipilih nama yang baik-baik saja. Oke, ke Dito, mengenai najis apabila keluar darah misalnya dari jerawat besar hingga mengalir membuat batal wudhu, bagaimana jika darahnya tidak berhenti keluar? Iya, kalau udah mengalir itu dia udah masuk ke kategori banyak gitu. Nah, memang anak juga dulu ini juga lagi jerawatan, atau kenapa? Pas kadang tipe jerawat kan ada yang kayak jerawat itu kayak bisul ya besar, itu kan kadang keluar nanah, kadang keluar darah sampai ngalir di sini. Misalnya tuh tuh seringnya itu pas berwudu udah asyik udah wudhu, pas mengelap wajah pakai handuk kan diseret kena bagian kasar kain handuk tadi, luka, keluar lagi darah yang ngalir sampai sini, ya itu batal, itu batal wudhu lagi kan, dikeringin dulu wudhu. Nah nanti pas ngelapnya itu pelan-pelan pakai tisu. Terakhir, memegang bangkai yang najis apakah membatalkan wudhu? Iya, itu tadi makanya perbedaan kullu maitatin najisun. Nah, jadi kalau bangkai itu udah najis, efeknya apa? Membatalkan wudhu orang yang memegang. Maka tadi solusinya apa? Kalau nggak masalah untuk repot ya tinggal wudhu lagi. Tapi kalau misalnya susah untuk wudhu lagi, memakai media lain seperti antum mengambil bagai kucingnya dengan tangannya disarungi dengan plastik terlebih dahulu. Nah itu nggak apa-apa. Ya itu ya, gitu ya. Oke, terakhir untuk Ismail, kalau pakai sepatu, nah benar. Nah kalau pakai sepatu, ini sepatu gunung atau sepatu biasa? Nah, kalau sepatu gunung itu hukumnya udah ambil hukum khuf, ya. Sepatu gunung, Ustaz. Sepatu gunung ya, sepatu gunung yang sampai ke mata kaki kan, itu dibedakan. Kalau yang sepatu gunungnya yang sampai ke mata kaki, nah ini penting. Kalau Anda beli yang seperti itu, biar nanti pas mendaki gunung itu langsung ambil hukum memakai khuf. Memakai khuf. Nah, kalau memakai khuf, mengambil hukum khuf, iya, wudhunya tinggal diusap dengan spray, iya. Kan kalau mengambil hukum khuf itu pertama kita berwudhu dulu, baru pakai khufnya. Nanti pas wudhu semua anggota dengan air biasa dibasuh. Pas dia di sepatu, kita usap bagian atasnya dengan air, dengan tangan yang udah dibasahi dengan air wudhu. Kalau dengan spray tadi, iya, ya tinggal di spray bagian atasnya dan kita usap. Itu ya, untuk mungkin ada perlu kita ini ya, fikih mendaki gunung gitu kan. Ustaz Fajri dulu pernah bikin buku saku ya, fikih wisuda gitu kan, biar nggak, apalagi untuk toliban, untuk akhwat, fikih wisuda, biar nggak menggunakan hal-hal yang haram, melakukan hal yang haram. Fikih mendaki gunung, fikih berwisata ya, fikih berwisata. Tapi ini untuk pertemuan pagi hari ini. Naktafi bihadzal qadri. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa iyyakum wa barakallahu fikum jami'an wa zadakumullah hifzakum fi talabil ilmi wa nafa'allahu bikum bi ilmikum wa ja'alakumullah subhanahu wa ta'ala da'ina ilal khairi aina ma kuntum halaltum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum.